berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah Allah yang suci, Engkau adalah Allah yang kudus, tanpa dosa. Kami sungguh gentar ya Tuhan ketika kami datang kepada Engkau. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Tetapi hanya di dalam anugerah Tuhan yang begitu besar, Kau sudah memberikan kami kebenaran Kristus, sehingga kami bukan hanya memiliki status yang berdosa, tetapi kami boleh memiliki status yang benar di hadapan Tuhan, bukan karena kami benar, melainkan karena kami dibenarkan oleh darah Kristus yang begitu mahal, yang boleh tercurah di atas kayu salib. Tuhan, pada hari ini anak-anakmu, anak-anak kelas sekolah minggu akan masuk ke kelas masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru yang melayani. Dan juga menyerahkan untuk setiap kami di dalam kebaktian umum ini. Kiranya Roh Kudus juga boleh memimpin kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan kebenaran yang mutlak dari Tuhan, bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu boleh masuk ke kelas masing-masing ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-8. Ya, kita sudah memasuki kitab Yosua. Mari kita buka kitab Yosua ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 9, judul perikopnya adalah Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang ayah berkata kepada seorang pendetanya mengenai putranya yang masih remaja. Apakah Pak Pendeta tahu bagaimana rasanya pergi ke gereja dan tahu bahwa semua orang itu membicarakan dan mendoakan putramu yang adalah pemberontak? Apakah Pak Pendeta tahu bagaimana rasanya memasuki kebaktian gereja, lalu semua mata tertuju kepada kamu dan tahu bahwa orang-orang akan bertanya bagaimana keadaan kamu dan istri kamu dalam menangani putramu yang memberontak itu. Sang ayah ini berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, saya tahu bahwa ini adalah kondisi yang tidak benar untuk anak-anak kami, untuk anak saya terutama putra ya. Kami sudah coba dengan setia melakukan perintah Tuhan sebagai orang tua. Saya sudah belajar melakukan firman Tuhan, mendidik anak di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi hasilnya tetap seperti itu. Anak saya, remaja laki-laki ini tetap memberontak.
Pak Pendeta, saya tuh malu dengan anak saya kecewa dengan dia. Dia adalah anak yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pembicaraan itu kita dapat melihat asumsi pemikiran bahwa kalau kita sudah lakukan hal yang terbaik untuk anak kita sesuai cara pandang kita, dan mungkin cara pandang kita itu adalah sudah sesuai dengan firman Tuhan, pasti memiliki jaminan keberhasilan 100%. Pasti kalau kita lakukan firman Tuhan, hasilnya juga sesuai dengan yang saya inginkan, 100% juga. Jika kita sudah lakukan bagian kita, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Apakah harus demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita sudah sungguh-sungguh baik, menjadi orang tua yang saleh, apakah harus anak kita itu pasti baik-baik saja, sesuai dengan harapan kita? Jawabannya belum tentu demikian. Kita lihat Ayub. Kisah Ayub adalah kisah yang menghibur kita ketika kita sudah berjuang sesuai dengan firman Tuhan dan mengharapkan sesuatu yang baik, tapi buktinya keadaan itu tidak baik-baik saja. Ayub orang tua yang saleh, anaknya melakukan berbagai hal yang dia tidak ketahui, dia doakan mempersembahkan korban untuk anak-anaknya, siapa tahu anak-anaknya itu berdosa di hadapan Tuhan. Ayub tahu bahwa keluarganya tidak sempurna, istrinya tidak sempurna, padahal dia saleh, dia benar, dia takut akan Tuhan. Apakah harus demikian, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah lakukan firman, Tuhan harus berkati saya dan memberikan kehidupan yang lancar dalam kehidupan saya. Faktanya tidak selalu demikian. Orang-orang yang saleh sekalipun, anak-anaknya bermasalah. Lihat Raja Daud. Bukan berarti Raja Daud tidak ada kesalahannya dalam mendidik anak, ada banyak kesalahannya di dalam mendidik anak, tetapi Raja Daud yang hatinya untuk Kristus, untuk Tuhan pun mengalami pergumulan mengurus anak tidak mudah. Imam Eli sudah imam, pelayanan terus ibadah di kemah suci, anak-anaknya juga bermasalah. Orang-orang yang memberontak. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu, kita bisa terima hal tersebut, kita bisa alami seizin Tuhan. Dan di situ kita belajar untuk bergumul secara nyata, bagaimana kita tetap setia sekalipun kelihatannya firman Tuhan itu tidak terjadi atau belum terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali pencobaan besar bagi para orang tua adalah orang tua itu membuat anaknya menjadi sarana atau sumber keberhasilan dari orang tua. Dari mana kita bisa menilai orang tua itu berhasil? Dari anaknya. Lihat anaknya, sarana keberhasilan. Sumber kesuksesan orang tua adalah mendidik anak. Anak-anak menjadi sebuah piala atau trofi untuk kita, untuk orang tua. Daripada anak itu dianggap sebagai ciptaan Tuhan, yang harus berelasi dengan Tuhan, dan juga mengenal Tuhan. Para orang tua banyak digoda oleh anak untuk memajang kebaikan anaknya. Lihat, anak saya sukses, anak saya baik. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang tua yang baik. Justru kalau kita punya hati yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa jadi kita diizinkan Tuhan memiliki anak-anak yang memberontak. Padahal kita sudah berusaha baik ya. Karena apa? Tuhan lebih suka membentuk umatnya itu supaya rendah hati dan takut akan Tuhan. Sekalipun sulit kelihatannya ya. Tuhan bisa izinkan demikian ya. Daud punya anak-anak banyak, dia raja yang berkenan di hati Tuhan, tapi tetap dia belajar rendah hati. Saya nggak bisa ngurus anak saya. Ya, pengaruh saya ternyata tidak bisa mereka teladani karena ada tanggung jawab juga yang dimiliki oleh anak tersebut. Maka dari itu dari kisah ini kita bisa lihat bahwa hati-hati bila anak-anak kita itu jadi berhala bagi orang tua. Seringkali kegagalan orang tua adalah para orang tua itu lupa bahwa anak-anak yang dipercayakan kepada mereka adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak milik orang tua. Anak-anak adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, bukannya untuk kemuliaan orang tua tersebut. Nah, kisah tersebut ya merupakan sebuah sedikit cuplikan bagaimana kita bisa merenungkan sikap kita terhadap kesuksesan atau keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih orang tua yang sukses pada umumnya ketika anak-anaknya baik, rukun, lancar hidupnya, takut akan Tuhan. Bagaimana sih kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang sukses di gereja, bagaimana kita menjadi pekerja yang sukses, bagaimana kita menjadi murid yang berhasil. Kita sebagai manusia tentu
ingin sukses, tentu ingin berhasil. Bukannya tidak boleh, bukannya dilarang kok memiliki keberhasilan dan kesuksesan, tetapi kita pun harus siap. Kalau Tuhan kasih kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan kita, apakah kesuksesan itu menjadi berhala buat hidup kita atau tidak? Itu yang perlu kita pikirkan jangka panjang. Kalau Tuhan kasih berkat, kekayaan, apakah kekayaan itu menjadi berhala buat hidup kita? Kalau Tuhan kasih anak-anak kita yang baik, suami atau istri yang baik, apakah mereka bisa jadi berhala atau dalam hidup kita atau tidak? Kalau pada akhirnya bisa menjadi berhala, itu sangat bahaya sekali. Itu bahaya sekali kita memberhalakan keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita. Tentu kita ingin berhasil dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Permasalahannya adalah waktu kita kejar keberhasilan tersebut, apakah kita memberhalakan itu? Waktu kita mendapatkan keberhasilan itu, apakah kita menjadi berhala buat kesombongan bagi kita sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau rohaninya baik, tidak apa-apa cari kekayaan yang cukup, karena rohani kita baik. Cari kekayaan yang cukup untuk akhirnya memuliakan Allah. Alkitab sudah larang dengan jelas bahwa cinta akan uang akar segala kejahatan. Kalau kita memberhalakan suatu hal-hal yang duniawi, kita melakukan kejahatan-kejahatan. Alkitab sendiri tidak menutup rahasia-rahasia bagaimana kita memiliki kehidupan yang berhasil kok. Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Bukankah itu berhasil? Kita serahin nih, seluruh pekerjaan kita kepada Tuhan terjadi loh. Tuhan memberkati. Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita tahu bahwa sumber keberhasilan adalah di dalam Allah sendiri. Kalau kita bisa berhasil, kita harus rendah hati. Karena itu berasal dari Allah. Tuhan yang memberkati kita. Bukan pada akhirnya kita menjadi kesombongan diri kita. Apakah berarti keberhasilan atau kesuksesan itu menjadi tujuan utama hidup kita? Itu yang tidak boleh dalam kehidupan kita ya. Sangat mungkin bila Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan maupun penderitaan, supaya kita tidak memberhalakan sesuatu. Itu sudah polanya jelas dari perjanjian lama. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel dijajah Mesir, dijajah Babel, dijajah kekaisaran Romawi? Karena mereka suka memberhalakan sesuatu yang jauh dari Allah. Mereka menyembah ilah-ilah yang palsu. Tuhan kasih penderitaan, izinkan penderitaan. Tuhan sendiri tidak ingin agar umatnya menderita, tapi Tuhan terpaksa mengizinkan penderitaan terjadi supaya orang itu tidak memberhalakan yang lain, tidak memberhalakan dunia. Kita tidak boleh memberhalakan kesuksesan maupun keberhasilan kita. Kita berhasil apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sukses apa sih? Kita harus pikirkan bahwa itu kalau berhasil sukses anugerah Tuhan. Itu pertolongan dari Tuhan sendiri. Itu membuat kita tidak sombong ya. Ataupun menjadi orang yang sulit diubah. Kalau kita menyadari kesuksesan itu berasal dari Tuhan. Nah realitas penderitaan dan kegagalan yang dialami oleh Ayub, itu Alkitab dengan jelas katakan ya itu bukan salahnya dia. Istrinya membenci Ayub karena hilang hartanya, anaknya juga ya dan lain-lain, segala kerugian diterima Ayub, itu Tuhan izinkan kepada Ayub sebagai ujian iman bagi Ayub. Nah Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang kita bahas ini, kita akan merenungkan tentang keberhasilan Yosua di dalam mengalahkan kota Ai atau menaklukkan kota Ai. Bagaimana sih Yosua bisa berhasil? Tentu di dalam peperangan sebagai komandan perang, kita tahu bahwa keberhasilan itu diukur dari mana? Ketika komandan dan pasukannya bisa mengalahkan musuhnya. Itu jelas, sederhana. Mana sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak berhasil, yaitu ketika prajurit yang satu mengalahkan prajurit yang lain. Dan bagaimanakah Yosua berhasil mengalahkan kota Ai? Nah ini yang kita renungkan. Ada 3 hal yang kita bisa renungkan. Pertama, kunci keberhasilan Yosua mengalahkan kota Ai adalah karena ada pertolongan dari Tuhan. Pertama-tama Tuhan ketika memberikan perintah selalu dengan penghiburan dan damai sejahtera.
Yosua dikatakan bahwa jangan takut, jangan tawar hati. Yosua dan bangsa Israel mendapatkan penghiburan, pertolongan dari Tuhan bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua untuk jangan takut dan tawar hati. Tenanglah bersama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini di dalam Yosua pasal 8 ini sebenarnya adalah pengulangan dari Yosua pasal yang pertama. Ya, Yosua pasal pertama ketika Yosua akhirnya memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan dan juga menyerang kota Yeriko, di situ ada nasihat yang sama muncul. Jangan takut, jangan tawar hati, aku beserta dengan kamu. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan bahwa keadaan sudah seperti semula kembali. Ya, kalau kita ingat eksposisi atau pembahasan yang lalu, kita tahu bahwa Israel serang kota Ai pertama kali, kalah. Ya, banyak prajurit yang mati, Israel gagal menyerang kota Ai yang kecil itu. Prajurit Israel lebih banyak, kota Ai kecil saja. Arti dari kata Ai adalah reruntuhan. Cuman reruntuhan dijadikan kota untuk mereka boleh tinggal di sana. Kalah. Ya, karena apa? Karena ada dosa yang tersembunyi. Karena ada ketidaktaatan dari Akan. Ya, maka dari itu Allah mengoreksi kehidupan bangsa Israel supaya bertobat dan akhirnya sudah pulih kembali. Akan dihukum, ya dihukum mati. Bangsa Israel bertobat, ya rendah hati, dan akhirnya muncul keluar firman Tuhan kembali, jangan takut, jangan tawar hati. Keadaan sudah seperti Israel memasuki tanah Kanaan. Di tengah-tengahnya ada dosa. Israel memasuki tanah Kanaan berhasil. Bisa sombong, bisa lupa diri, bisa pikir dengan cara sendiri. Akhirnya ada dosa tersembunyi dilakukan oleh Akan. Lalu Yosua juga tidak pikir tanya Tuhan lagi. Udah, kota Ai kecil kok, Yeriko saja bisa kita kalahkan, apalagi kota Ai. Tidak berdoa minta pimpinan Tuhan lagi, langsung serang aja dengan cara kita sendiri. Tetapi gagal. Setelah gagal, introspeksi. Tuhan, kami mau bertobat. Kami sedih terhadap kegagalan hidup kami. Akhirnya di dalam bagian yang kita bahas ini, Yosua dipulihkan dan mengalami keberhasilan melawan kota Ai yang begitu kecil. Yosua sudah membereskan masalah dosa ketamakan yang dilakukan oleh Akan dan komunitas bangsa Israel. Tuhan kembali menyertai Yosua dengan buktinya apa? Ada kata penghiburan. Yosua jangan takut, ya jangan tawar hati. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah kondisi yang dialami oleh Yosua ketika gagal. Saya takut melangkah. Saya takut melakukan sesuatu lagi di depan. Sudah gagal, parah gagalnya. Memalukan, tawar hatinya. Tidak ada sukacita ketika melayani Tuhan atau menaati firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan bila seseorang dalam kondisi yang takut dan kondisi yang tawar hati. Ya, kondisi takut itu seperti apa? Kita bisa menangis, sedih. Apalagi orang-orang yang mengalami KDRT di dalam rumah tangga, dengar suara suaminya atau istrinya sudah takut. Wah, gentar, sedih, gak bisa apa-apa. Ya, tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa. Tawar hati sudahlah, tunduk, diam, stagnan, terbawa arus, udah gak bisa apa-apa. Melawan orang, gak berelasi dengan orang, gak mau, takut. Orang yang takut dan tawar hati tidak produktif. Seseorang yang berduka karena orang yang dikasihnya meninggal, Bapak Ibu saudara sekalian ya, dapat kehilangan semangat untuk hidup dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Ini pun kita perlu siapkan. Memangnya orang yang kita kasihi, entah orang tua kita, entah pasangan kita, entah anak kita, tidak bisa meninggal lebih dulu? Kalau mereka meninggal lebih dulu, bagaimana perasaan hati kita? Sudahkah kita mendapatkan keberanian dari Tuhan dan ketenangan dari Tuhan? Ada orang-orang yang ketika ditinggal oleh pasangannya, Bapak Ibu saudara sekalian, langsung hatinya ciut. Lalu ingin doanya adalah, Tuhan ambil nyawa saya, ambil nyawa saya. Suami saya sudah meninggal duluan, saya juga ingin mati lah. Istri saya sudah meninggal duluan, saya juga ingin mati lah. Apakah itu tindakan yang berani, tindakan yang penuh dengan semangat? Tidak. Itu tindakan orang yang takut. Orang yang tawar hati terhadap keadaan yang begitu sulit itu dia alami. Musa ketika dipanggil Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian ya, untuk melayani sebagai nabi, dia takut gagal.
Ya, dia takut gagal padahal yang panggil adalah Tuhan sendiri. Dia takut tidak bisa melayani dengan baik, dia minder, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Aku ini gagap, aku sudah 40 tahun menggembalakan domba, kambing, mertuaku. Aku nggak bisa ngomong sama banyak orang. Udah kebiasaan ngomong sama kambing domba, mbak embe terus ya. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Tapi Tuhan katakan, siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang kasih perintah kepada kamu? Masakan kamu tidak percaya kepada pencipta? Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan, ini terlalu berat tugasnya. Musa katakan demikian. Karena apa? Takut. Orang yang penakut nggak akan melakukan apa-apa. Ya, para rasul Yesus Kristus setelah kematian Yesus Kristus, mereka tawar hati. Apa ini? Guru yang kupercayai, guru yang bisa melakukan banyak mujizat, mati di atas kayu salib seperti seorang lemah, orang yang jahat, terhukum, terkutuk. Udahlah, kita nggak usah ikut Yesus. Kita sudah pulang ke tempat masing-masing, mengurung diri, tidak lakukan apa-apa. Nah, firman Tuhan pada Yosua dan bangsa Israel begitu jelas bahwa kamu berani taat kembali. Kegagalan di masa lalu itu masa lalu. Sekarang lihat ke depan, Tuhan sudah menyertai kamu, kamu jalankan perintah Tuhan karena janji Tuhan itu pasti bahwa kamu pasti bisa mengalahkan kota Ai. Kota Ai akan diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan beri perintah juga agar Yosua melakukan terhadap kota Ai itu seperti di kota Yeriko. Ya pokoknya semua harus teratur sesuai dengan firman Tuhan. Dan disinilah kita bisa melihat kenapa Yosua bisa berhasil, karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan dorongan, pertolongan, semangat, keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kunci keberhasilan dari Yosua adalah karena kesalehan Yosua yang dia miliki. Ya, kita harus ingat bahwa kalau kita memiliki kesalehan hidup, ketaatan kepada Tuhan, kita tidak boleh mengambil kredit bahwa itu pertama-tama karena usaha kita. Ya kalau kita tahu bahwa ada orang saleh, itu pertama-tama karena anugerah Tuhan sudah menopang dia dan memelihara hidupnya, sehingga dia bisa meresponi hidup dengan ketaatan kepada Tuhan. Yosua saleh karena apa? Dia taat pimpinan Tuhan. Yosua taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membawa prajurit bersamanya, dia nurut. Oke, aku akan membawa prajurit bersama dia untuk masuk dalam peperangan kota Ai. Jumlahnya itu berbeda banyak. Dulu dengan pikiran sendiri bahwa 3.000 prajurit sudah cukup mengalahkan kota Ai. Kota Ai diprediksi ya Bapak Ibu saudara sekalian memang kota kecil. Mungkin hanya 500 orang sampai 1.000 orang. Wajar kalau penyerangan pertama Yosua dan bangsa Israel itu katakan kita bawa 3.000 orang saja. Lawan cuma 700 orang atau 1.000 orang bisa lah kita menang. Waktu dengan pikiran sendiri bawa 3.000 orang. Tetapi pikiran Tuhan katakan bahwa bawa 30.000 orang, 10 kali lipatnya. Lebih banyak lagi. Terus kita pikir, Tuhan tuh mau sok gitu ya. Tuhan itu mau sombong gitu. 30.000 lawan 1.000 orang ya jelas menang 30.000. Tapi kita akan kaget bahwa ternyata tidak seperti yang Yosua dan bangsa Israel pikirkan kota Ai tersebut. Kota Ai meskipun kota reruntuhan, tapi ingat kota Ai itu adalah kota di atas bukit. Ini merupakan salah satu keunggulan dari kota Ai, posisi pertahanan kota ketika berperang, ketika di atas bukit itu jauh lebih kuat dibandingkan orang yang menyerang dari bawah. Terus jangan lupa, kota Ai itu memiliki raja dan relasinya itu bagus dengan kota-kota yang lain. Kota Betel, kota yang lain. Sehingga meskipun kota Ai itu kota kecil, relasi bagus dengan kota-kota yang lain, mereka bisa mengumpulkan manpower itu sebanyak 12.000. Wajar 3.000 orang kalah melawan kota Ai karena 12.000 dikumpulkan di dalam peperangan di kota Ai ini ya. Yosua taat perintah kepada Tuhan, dia kerahkan kekuatan secara full, pilih seorang prajurit yang gagah perkasa semua, 30.000 jumlahnya, begitu banyak. Yosua bersiap-siap maju perang, dia bawa 30.000 orang yang gagah perkasa. Ada sedikit
sedikit miskomunikasi dari penjelasan ayat tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena dikatakan ya, kalau kita baca firman Tuhan tadi, 30.000 prajurit ini pergi malam-malam untuk menyergap kota Ai dari belakang. Ngapain menyergap kota Ai yang sedang kosong dari belakang sebanyak 30.000? Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, peperangan kota Ai ini adalah Yosua membawa main force, ya, pasukan utama itu 30.000 dari depan. Tetapi 5.000 pasukan yang penyergap atau ambush force itu dari belakang, itu 5.000 orang saja untuk menaklukkan kota Ai yang sedang kosong tanpa prajurit. Jadi dari depan 30.000 Yosua berperang dengan kota Ai, terus 5.000 sembunyi dari belakang. Terus Yosua, ayo berperang, terus pura-pura mundur, kalah. Wah, bangsa Ai kepedean. Wah, ini peperangan yang kedua, dia mundur lagi, ayo kita kejar semuanya. Lalu Yosua berhenti berperang dengan pasukan, terus kemudian ada 5.000 penyergap itu masuk ke kota Ai, membakar seluruh kota Ai, sehingga asap muncul ke atas, dan orang-orang Ai yang berperang di situ bersama dengan teman-temannya dikalahkan oleh bangsa Israel, dan total yang tewas itu adalah 12.000 prajurit. 12.000 prajurit dikalahkan oleh bangsa Israel. Yosua taat kepada pimpinan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ini adalah peperangan yang kedua loh. Peperangan yang kedua ini betul-betul minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan arahkan untuk kasih kekuatan full. Jangan remehkan kota yang kecil. Jangan remehkan kota yang hanya reruntuhan saja yang dianggap tidak penting. Ya, mereka pun adalah orang-orang yang berpengalaman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa inilah kunci keberhasilan di hadapan Tuhan, yaitu taat pimpinan Tuhan. Alkitab banyak kali mencatat janji Tuhan ya, bahwa orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Ini bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, kalau kamu taat, kamu akan memperoleh hidup, berkat dari Tuhan. Kalau kamu tidak taat, kamu akan memperoleh hukuman, celaka, kematian dari Tuhan. Ya, kamu punya kehendak bebas, silakan pilih. Aku tidak memaksa kamu untuk taat, iblis juga tidak memaksa kamu untuk tidak taat. Kamu punya kehendak bebas. Ini Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab kasih tahu ya, di dalam Amsal, di dalam Mazmur, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang benar, yang kesukaannya adalah hukum Taurat, yang merenungkannya siang dan malam. Dia diibaratkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, sungai, dan menghasilkan buah, dan apa yang diperbuatnya itu berhasil. Apapun yang diperbuat oleh orang yang takut akan Tuhan, berhasil. Karena apa? Karena sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti berhasil. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya nggak selalu berhasil. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan ya, jikalau kamu tinggal dalam aku, dalam Yesus, dan firman Yesus ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wah, ini kan bukannya ini keberhasilan. Waktu kita doa sesuai di dalam nama Yesus, itu ada keberhasilan Tuhan janjikan. Bukankah ini berhasil? Tapi seringkali ayat ini disalah mengerti oleh banyak orang bahwa berpikir bahwa kalau kita sudah sungguh-sungguh berdoa dalam nama Yesus, sampai dalam nama Yesusnya tuh berkali-kali, dalam nama Yesus, semakin keras semakin ampuh, gitu ya, semakin teriak. Justru itu doa nabi-nabi palsu. Dukun-dukun doanya kayak gitu, wah semakin keras semakin lukai diri. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan dalam nama Tuhan Yesus, apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Enggak ada, sama. Cuman suaranya aja ngagetin gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa kita salah mengerti ayat ini. Kalau kita doa dalam nama Tuhan pasti terkabul. Kalau Tuhan tidak mau mengabulkan gimana? Ya, apakah kita yang berdaulat dalam hidup Tuhan, bukan Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita? Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa justru kalau hati kita sesuai dengan hati Tuhan, kita doakan sesuatu, Tuhan tolong, tadi kita doakan ya, supaya kita memiliki pertobatan. Tuhan bisa kasih keberhasilan.
hati kita bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong orang-orang yang mengalami bencana, Tuhan hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan hibur lewat pemerintah, lewat gereja-gereja menolong orang-orang yang mengalami kebanjiran maupun longsor. Tapi kalau kita berdoanya, Tuhan tolong saya supaya bisa kaya raya, ya, supaya saya dipuji orang, supaya saya bisa menikmati hidup, bisa keluar negeri, jalan-jalan demi keegoisan saya. Mau dalam nama Tuhan Yesus 100 kali pun gak akan jadi. Bisa gak jadi. Ya, kalau demi dosa, siapa sih yang pengen anaknya melakukan dosa? Tuhan nggak pengen. Tapi bisa jadi kita doa demi kekayaan, keduniawian, yang kabulkan tuh iblis. Yang kabulkan iblis kita kaya, kita pikir dari Tuhan. Tapi kekayaan itu membuat kita cinta akan uang, menjauh dari Tuhan. Tuhan marah, Tuhan murka kepada kita. Matius 7 ayat 7 itu juga ayat yang seringkali disalah mengerti ya. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus kita minta Tuhan, nggak dikabul-kabulkan gitu ya. Wah, ayat ini salah. Kita kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini adalah ayat yang ketika kita sesuai dengan hati Tuhan, kita minta sesuatu dikabulkan. Ketika kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita cari sesuatu, Tuhan kabulkan. Ketika kita sungguh-sungguh perasaan kita seperti perasaan Tuhan, kita ketuk pintu, semua akan dibukakan. Artinya apa? Bertobat, ya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dapat. Itu Tuhan janjikan demikian. Tuhan tuh baik ya. Tapi seringkali kita pakai ayat ini supaya sukses saya, keberhasilan saya sudah minta. Lalu kemudian ketika tidak dikabulkan, kita salahkan Tuhan. Nah di sidang Sinode Geri tahun 2025 yang lalu, Bapak Ibu saudara sekalian ya, ada perenungan bagaimana kita supaya diberkati Tuhan. Pelayanan kita diberkati Tuhan. Kita ingin demikian ya. Para hamba Tuhan, para pendeta, para penatua, para pengurus ingin agar gerejanya masing-masing itu memiliki kuasa Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Lalu ada satu kalimat dinyatakan bahwa kunci kita beroleh berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan adalah kita memiliki hati yang lapang, big heart. Hati yang besar, bukan hati yang sempit. Berarti apa? Ini bagus untuk nasihat bagi pemimpin-pemimpin gereja cabang Geri mengatakan bahwa gereja kita tuh bukan hanya fokus pada gereja kita, tetapi berfokus pada kingdom of God. Kita Geri Solo harus mengasihi gereja-gereja yang lain yang ada di kota Solo. Bukan hanya itu, kita harus kasihi gereja cabang-cabang Geri yang lain. Geri Solo harus mengasihi Geri Yogyakarta. Geri Solo harus mengasihi PRI Magelang. Geri Solo harus mengasihi Geri Semarang. Geri Solo harus punya hati kepada kota-kota tertentu di mana Tuhan nyatakan kuasanya untuk mendirikan gereja. Kita nggak usah iri hati. Vikaris nggak usah iri hati sama pendeta. Pendeta yang lain nggak usah iri hati sama pendeta lain. Menghina yang lain, bertengkar dengan yang lain. Antar pengurus saling bersaing di dalam pelayanan. Nggak perlu, itu justru merusak gereja, bukan membangun gereja. Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Hatinya lapang, besar. Satu hati dalam melayani. Ada juga nasihat dari yang lain Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kunci keberhasilan dalam pekerjaan adalah jujur, jangan bohong. Ya, orang jujur pasti diberkati, tidak berlika-liku kehidupannya, jangan menipu orang. Ada yang berkata juga kunci keberhasilan ini tidak selalu benar ya, adalah bagaimana supaya kita kaya raya. Kuncinya adalah pelit, ya super pelit. Kaya, betul kaya jadinya ya, banyak uangnya, rumahnya banyak juga, bisa berhasil secara manusiawi, tetapi di mata Tuhan kamu tidak berhasil dalam kasihmu. Karena pelit kan. Di manakah kasih kepada Tuhan maupun sesama, dia bisa menimbun harta sehingga kelihatan kaya. Memang kaya. Tapi hatinya tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah ini kunci kedua ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seseorang bisa berhasil di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yaitu ketika dia memiliki kehidupan yang saleh. Yang memiliki kehidupan yang taat pada pimpinan Tuhan. Bukan saja dari pertolongan Tuhan, dari respon dan tanggung jawab juga itu Tuhan tuntut.
Juga bukan akhirnya hidup mengalir biasa aja, nggak ada hasrat untuk apa-apa. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat, kenapa Yosua bisa berhasil? Yang ketiga adalah kesetiaan pada firman Tuhan. Sekarang kita lihat ya, pergumulan Yosua dalam memenangkan kota Ai atau melawan kota Ai. Yosua sudah dijanjikan oleh Tuhan, kamu pasti berhasil. Ya, kota Ai akan kalah, kamu akan duduki kota Ai. Namun, Yosua dikasih tahu bahwa kamu juga harus tetap taat kepada Tuhan sekalipun kamu sudah berhasil. Nah, banyak orang yang ketika dapat keberhasilan dari Tuhan terlena, lupakan dosa yang dulu. Dan lupakan diri juga bisa jatuh dalam dosa. Wah, sudah dapat keberhasilan dari Tuhan. Akhirnya zona nyaman, lupa untuk berjaga-jaga dari segala godaan dosa. Akhirnya melakukan dosa lagi. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Menang melawan kota Yeriko, berdosa. Bertobat, Tuhan janjikan kemenangan lagi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Yosua ketika menduduki kota Ai, dia tahu sudah mengalahkan 12 prajurit kota Ai, dan juga menduduki kota Ai, dia itu tidak terlena dengan keberhasilan itu. Tidak sombong, ini saya hebat, saya bisa mengalahkan kota Ai. Tetapi dia tetap rendah hati, dia mengingat firman Tuhan yang sudah diberikan kepada dia. Dia terus setia pada firman Tuhan. Dia ingat, dia taat, sekalipun sudah mengalami keberhasilan mengalahkan kota Ai. Nah, apa saja ketaatan-ketaatan Yosua setelah mendapatkan kota Ai? Yang pertama kita bisa lihat, raja kota Ai harus diperlakukan sama seperti raja kota Yeriko. Ya, bisa nggak ketika mereka menduduki kota Ai, mereka lupa firman Tuhan itu? Rajanya harus diapain nih? Kita penjara saja. Ya, kita pajang bahwa ini adalah trofi, adalah piala bahwa kita sudah mengalahkan Ai. Kita bunuh, kita permalukan dan lain-lain ya. Tetapi yang Tuhan perintahkan adalah memang raja itu ditangkap, kota dihancurkan semuanya, raja akhirnya dibunuh. Ya, dibunuh, dihukum mati sebagai wujud bahwa penghakiman Allah tiba. Jadi kita bisa tahu ya, kenapa bangsa Israel pada waktu itu ya diperintahkan Tuhan menduduki tanah Kanaan. Ini Israel kurang lebih bersikap bukan sebagai orang yang suka membunuh, membenci sesama, tetapi sebagai algojonya Tuhan. Karena penghakiman Tuhan sudah tiba atas bangsa Kanaan itu. Jadi sudah waktunya bangsa Kanaan itu dihukum mati oleh Tuhan. Maka Israel cuma bekerja sebagai petugas saja untuk membinasakan raja-raja maupun juga penduduk-penduduk dan kota-kotanya ya. Raja Ai ditangkap, dibawa kepada Yosua, lalu digantung mayatnya sampai matahari terbenam, lalu dikubur di timbunan batu. Ya, Yosua tetap ingat firman Tuhan. Ya, dia setia. Oke, ini bukan masalah aku dengan raja, tapi masalah aku dengan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan demikian, saya taat. Ini waktu itu ya. Lalu yang kedua, seluruh penduduk Ai juga harus diperlakukan sama seperti penduduk Yeriko. Ya, penduduk Yeriko, apa yang terjadi pada penduduk Yeriko, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka pun dibinasakan oleh Yosua dan bangsa Israel. Tapi kenapa mereka dibinasakan? Nah, ini ada istilah ya di dalam konteks perjanjian lama, waktu belum ada kitab-kitab yang lain. Baru hukum Taurat ya, Kejadian sampai Ulangan. Yosua kan baru menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memerintah Israel itu secara teokrasi. Ya, bukan demokrasi, bukan otoriter, bukan monarki, bukan macam-macam. Tapi pada waktu itu bangsa Israel diperintah oleh Tuhan sendiri. Rajanya siapa? Tuhan, teokrasi. Dan teokrasi itu hanya ada pada waktu itu, zaman bangsa Israel. Sekarang sudah tidak ada karena bangsa Israel minta raja. Ya udah Tuhan kasih Saul, sistem pemerintahan sudah berubah. Tapi sebelum ada raja, itu Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan katakan bahwa ada hal-hal khusus untukku. Hal-hal khusus untukku itu apa? Yaitu kamu bunuh, dibinasakan para penduduk Yeriko, kota Ai. Lalu ada barang-barang juga harus dibinasakan, itu untukku semua. Lalu kamu menjarah emas, perak, harta yang begitu berharga dari kota Yeriko, itu semua untukku. Masukkan ke bait Allah, itu milikku. Tuhan perintahkan secara jelas kepada Yosua dan bangsa Israel waktu menduduki kota Yeriko. Ada penghukuman ilahi, ada kehendak khusus bahwa ini barang-barang harus dibinasakan, ada barang-barang untukku. Kita harus taat kepada Tuhan.
Penduduk Yeriko semuanya dihukum Tuhan melalui bangsa Israel, tidak ada kompromi sedikit pun. Bangsa Israel betul-betul mau taat kepada Tuhan, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah sendiri. Siapa itu? Rahab dan keluarganya itu exception. Nah, kita belajar ya, ada perintah yang ternyata exception juga. Israel disuruh membunuh semua orang Yeriko kecuali yang dikecualikan Allah. Nah, ini mengajarkan bangsa Israel harus taat Allah, sekalipun itu di luar logika kita. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu sah nggak menjalankan hukuman mati? Sah, boleh, apalagi dari Tuhan sendiri, karena Tuhan yang memiliki hidup manusia. Maka Tuhan jalankan hukuman mati kepada bangsa Kanaan lewat Yosua dan bangsa Israel. Meskipun hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, maksudnya jangan membunuh itu apa? Yang di dalam hukum tradisi Yahudi boleh kok membunuh, tapi dalam konteks hukuman mati itu boleh. Itu menunjukkan keadilan, kekudusan Allah. Tapi yang maksudnya jangan membunuh adalah betul-betul membenci, merencanakan, sengaja membunuh sesama. Itu yang gak boleh. Tapi waktu menjalankan hukuman mati, algojo memenggal kepala orang itu tidak dengan kebencian. Itu menjalankan pemerintahan. Nah, pada waktu itu keadilan begitu kental dijalankan ya di dalam konteks bangsa Israel. Lalu yang ketiga, bangsa Israel dikasih perintah yang berbeda dengan kota Yeriko. Yaitu bangsa Israel dikatakan bahwa kamu boleh jarah. Jarah saja rampasan, harta benda, ternak. Kalau ada jubah silakan ambil, gak masalah. Loh, dulu kan Tuhan marah waktu akan ambil jubah yang maha indah, ambil barang-barang yang dikhususkan itu, Tuhan marah. Sekarang kok boleh? Sekarang kami boleh ya ambil ternak, ambil jubah, ambil emas, ambil perak, buat kamu sendiri. Karena apa? Karena di kota Yeriko Tuhan memang memerintahkan secara jelas, gak boleh ini. Ya ini barang-barang dipersembahkan kepadaku di bait Allah, ada barang-barang yang harus kamu bakar semua. Meskipun itu jubah maha indah, meskipun barang-barang yang berharga. Tetapi ketika mereka memenangkan kota Ai, berbeda perintah Tuhan. Itu boleh, silakan ambil untuk kamu sendiri. Ada ternak, kambing domba, silakan. Ada harta benda, jubah, pakaian yang bisa dipakai, silakan. Ada yang menggambarkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, penafsir menggambarkan bahwa Israel ketika menyerang tanah Kanaan dan kota Yeriko adalah hasil pertama, keberhasilan pertama, kesuksesan pertama bangsa Israel di tanah Kanaan. Maka ini jadi persembahan sulung untuk Tuhan. Semuanya harus diatur oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kehendak Tuhan yang mau bagaimana kami jalankan. Ya, itu milik Tuhan sepenuhnya. Nah ini seperti persembahan sulung ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di dalam gereja Tuhan kita tidak wajib memberikan persembahan sulung, gak masalah. Tapi wajibnya adalah mengerti bahwa semua kepemilikan kita atau hidup kita adalah milik Tuhan. Maka kita sudah wajib mempersembahkannya kepada Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi ada yang diadopsi sejauh ini yang saya lihat di dalam GRI adalah bagaimana kita boleh kasih persembahan sulung kepada Tuhan, yaitu ketika kita mengalami suatu momen yang sekali terjadi, yaitu baptisan CD, ya baptisan CD boleh, terus kemudian juga pernikahan, kasih persembahan sulung. Ya persembahan sulung itu apa sih? Yaitu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan satu-satunya yang kita alami, yang harusnya satu-satunya. Cuman sekarang akhirnya dibaptis ada yang 3 kali, ya. Dibaptis ada yang keempat kali, karena 1 kali kurang afdol, nggak boleh ya. Baptis itu cuma 1 kali. Terus kemudian pernikahan ya, idealnya 1 kali, terus kemudian ada pernikahan kedua, pernikahan ketiga. Itu mungkin nggak kasih persembahan sulung nggak apa-apa gitu ya. Kalau pernikahan yang karena cerai hidup ya. Kalau cerai mati, menikah kembali murni mungkin masih nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa lihat bahwa Tuhan ada yang mengatakan demikian ya. Ada anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan Habel, persembahan yang sulung loh. Kalau Kain kan gak kasih persembahan yang sulung ya. Dia persembahan Habel itu persembahan yang sulung, hasil tanah juga yang sulung untuk Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kepemilikan kita adalah kepemilikan Tuhan. Tuhanlah yang harusnya menikmati hasilnya. Waktu kita berhasil, yang senang itu harusnya Tuhan, bukan kita.
Kalau kita berhasil, yang senang kita dan bukan Tuhan, itu keberhasilan yang palsu. Nah, ini ada 3 kunci keberhasilan dari Yosua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, pertolongan Tuhan. Kedua, kesalehan Yosua. Dan ketiga adalah kesetiaan kepada firman Tuhan. Sekalipun situasi kondisi berubah, saya tetap setia. Mau gagal, tetap setia sama Tuhan. Mau berhasil, tetap setia sama Tuhan. Kesetiaan pada firman Tuhan ini akan membuat kita berhasil di hadapan Tuhan. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu sekalian kita bisa belajar bahwa Allah lah sumber keberhasilan kita. Kalau kita mendapatkan hal yang baik itu semua dari Tuhan ya. Hal yang baik itu dasarnya dari Tuhan sendiri. Keberhasilan hidup dan kesuksesan hidup jangan didefinisikan menurut cara pandang kita yang dangkal. Kalau saya banyak uang, pasti sukses. Padahal uangnya dari hasil korupsi, menipu orang. Yang penting banyak uang gitu ya. Kalau saya sehat, berarti saya sukses. Yesus sakit, Yesus dipukul, dicambuk, dihina, diludahi orang, berdarah-darah dari kepala sampai kaki, disalib. Yesus nggak sehat sepenuhnya kok. Yesus mengalami sakit juga. Tapi di mata Tuhan, di mata Bapa itu, Yesus adalah anak yang paling berhasil tanpa cacat, tanpa noda, tanpa dosa. Yesus sakit, Yesus miskin. Yesus dihianati, Yesus dikecewakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara jangan memberhalakan keberhasilan. Ya, tapi harus juga melihat bahwa kita harus berhasil di mata Tuhan. Standar Tuhan adalah hidup memuliakan Dia dan sesuai kehendak-Nya. Ini adalah teladan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus dikatakan yang di kitab Filipi, dia taat terus kepada Bapa, setia terus kepada firman, sampai mati di atas kayu salib. Dia berhasil, dia sukses. Yesus berhasil. Mau kehidupan yang sukses di hadapan Tuhan, lihatlah Yesus Kristus. Ini yang bisa kita lakukan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu sekalian ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau memiliki kehidupan yang berhasil di hadapan Tuhan? Ya, salah satu caranya adalah pandanglah kepada Yesus Kristus. Lihat Yesus Kristus. Jadilah murid Yesus Kristus yang setia. Rela menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itu adalah tanda keberhasilan kita di dalam Tuhan. Pandang pada Yesus, ikuti Yesus, dan terus setia taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan bukan lagi jadi sarana supaya Tuhan memberkati kita. Akhirnya tujuan utamanya adalah berkat Tuhan lagi, pemberian Tuhan lagi, keberhasilan lagi. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah ucapan syukur karena kita sudah memperoleh keselamatan yang Yesus berikan. Waktu kita semakin banyak taat, Bapak Ibu sekalian, itu bukan syarat kita makin dikasihi Allah. Orang hamba Tuhan seperti saya, Bapak Ibu saudara sekalian ya, dengan jemaat seperti Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Tuhan tuh sama kok. Apakah semakin banyak taat berarti kasih Tuhan juga semakin besar kepada seseorang? Enggak. Kasih Tuhan itu sama kepada setiap orang. Tuhan memberikan anugerahnya yang melimpah. Nah, cuman ya tanggung jawab kita yang Tuhan lihat. Kalau kita mengembangkan talenta, kita disebut hamba yang baik dan setia. Kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, kita disebut hamba yang malas dan jahat. Mau hidup yang berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau hidup yang sukses, kita harus ubah definisi kesuksesan dulu. Ubah definisi keberhasilan dalam hidup kita itu apa? Bukan hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kiranya kita boleh terus mengejar keberhasilan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan kehidupan kami. Bagaimana seharusnya tujuan hidup kami ya Tuhan. Ampuni jika kami seringkali memiliki tujuan utama dalam hidup kami, keberhasilan sesuai dengan cara pandang diri kami sendiri, atau bahkan keberhasilan yang duniawi. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ini Tuhan, dan Tuhan yang boleh mengubah hati kami, supaya hidup kami ini boleh memiliki keberhasilan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh disenangkan, Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersandar kepada pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, hidup kami boleh setia kepada firman Tuhan. Sekalipun bumi-bumi beranjak, gunung-gunung bergoncang. Tetapi kami juga kiranya diberikan anugerah untuk boleh setia kepada Tuhan senantiasa. Pimpinlah kehidupan kami Tuhan, peliharalah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.